Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Kalau dilihat dari setupnya, harusnya teman-teman gadget tahu ya, di video ini saya akan melakukan versus apa. Ya, di video ini saya akan melakukan versus daya tahan baterai antara Poco X3 GT melawan Realme 9 Pro Plus dan melawan Realme 9 Pro. Untuk spesifikasinya, di Poco X3 GT dia menggunakan layar IPS LCD dengan chipset Dimensity 1100 dan baterainya 5000 mAh. Kemudian Realme 9 Pro Plus dia menggunakan layar Super AMOLED dengan chipset Dimensity 920 dan untuk baterainya ini 4500 mAh. Sedangkan Realme 9 Pro menggunakan layar IPS LCD dengan chipset Snapdragon 695 dan baterai juga 5000 mAh. Dan untuk nanometernya di ketiga smartphone ini sama-sama di 6 nanometer. Kemudian untuk layarnya juga akan saya set sama-sama di 60 Hz. Dan kalau kita lihat di atas kertas, harusnya Realme 9 Pro Plus ini yang paling agak kurang ya, soalnya baterainya 4500 mAh sendiri. Sedangkan di kedua pesaingnya ini sudah 5000 mAh. Nah, maka dari itu kita mau tahu bagaimana untuk lapangannya. Apakah benar Realme 9 Pro Plus yang paling boros? Soalnya kita juga lihat dia menggunakan layar Super AMOLED. Sedangkan di kedua pesaingnya ini masih IPS LCD, yang biasanya harusnya bisa lebih hemat. Oke, daripada penasaran bagaimana untuk hasilnya, langsung aja kita mulai di Gadget Versus. Seperti biasa, sebelum kita mulai, settingannya kita samakan terlebih dahulu. Jadi yang pertama untuk internetnya menggunakan mobile data. Oke, sudah menggunakan mobile data semua. Kemudian Bluetooth-nya saya nyalakan, sudah nyala, dan GPS-nya juga menyala. Oke, dan untuk brightness-nya ini saya set di maksimal, sudah maksimal semua. Dan untuk mobile hotspot-nya juga saya aktifkan dan sudah aktif semua. Selanjutnya untuk volume, ini akan saya buat maksimal semua. Oke, kita buat di maksimal untuk volumenya, karena kita akan membuat settingan yang terboros mungkin. Oke, sudah sama semua. Dan di video ini yang pertama saya akan melakukan pengetesan dengan menonton TikTok kurang lebih 1 jam nonstop. Dan untuk kondisinya baterainya sekarang sama-sama ada di 100% semua dan ini masih dicas. Oke, akan saya matikan untuk chargernya. 3, 2, 1. Oke, dan chargernya sudah mati. Dan akan nonton TikTok dulu 1 jam. Nanti setelah 1 jam kita akan cek untuk baterainya. Kita mulai dari sekarang. Oke, sudah 1 jam kita nonton TikTok. Kita lihat untuk baterainya. Dan untuk baterainya sekarang ada di kisaran 80%-an, dan yang paling awet ada di Poco X3 GT, dan perbedaannya cukup jauh, yang dimana ini 89%, dan yang kedua ada di Realme 9 Pro di 83%, dan yang paling boros tentu ada di yang 9 Pro Plus di 81%. Tapi di sini perbedaannya di kedua smartphone ini tidak begitu beda jauh ya, padahal bedanya ada 500 mAh sendiri. Oke, cukup bagus untuk Realme 9 Pro Plus. Dan sekarang saya akan menonton YouTube dengan kualitas Full HD. Dan 1 jam juga. Nanti udah 1 jam akan saya cek. Dan saya nontonnya Legawa Gadget supaya aman. Kita mulai dari sekarang. Nyaman banget deh pas tadi saya memulai. Oke, bagaimana? Sudah sekitar 1 jam kita nonton YouTube dan kualitas Full HD, dan kita lihat untuk baterainya. Dan untuk baterainya di sini masih sama, jadi kedudukannya yang paling awet ada di Poco X3 GT, kemudian Realme 9 Pro dan Realme 9 Pro Plus. Dan perbedaannya juga masih antara kedua Realme ini tidak begitu beda jauh. Dan untuk di Poco ini semakin jauh ya saya rasa. Dan kita lanjut ke tes selanjutnya, yaitu bermain PUBG Mobile, dan biasanya di sini perbedaannya cukup banyak untuk baterainya. Sedangkan untuk grafiknya sudah saya samakan semua, jadi bisa dilihat di sini untuk grafiknya sudah saya set di HD High kalau nggak salah. Bentar. Oke, sudah di HD High semua, jadi sudah sama. Dan saya akan bermain kurang lebih 1 jam, akan melihat untuk baterainya kira-kira bagaimana untuk perbedaannya. Yang dimana biasanya kalau main game chipset cukup berpengaruh ya, jadinya kita akan lihat bagaimana perbedaan antara Dimensity dengan Snapdragon. Oke, kita tunggu sampai 1 jam lagi. Sebelum kita cek untuk baterainya, kita cek dulu untuk suhunya.
Jadi yang pertama dari Realme 9 Pro. Ini di 44. Oke, di kisaran 44,9. Oke, ini 45,3 derajat Celcius. Jadi ya sudah lumayan panas. Kemudian di Realme 9 Pro Plus ini 45,1, 45,3 juga. Oke, jadi sama di kisaran 45 derajat Celcius. Kemudian kita cek di Poco X3 GT 45 juga. Ini 45,9 nyampe 4,6 atau tidak. Dan dia juga di kisaran 40-an ini dia 46. Jadi yang paling panas, tapi perbedaannya tidak begitu jauh di antara kedua smartphone Realme. Sekarang kita cek untuk baterainya, apakah di kedua Realme ini masih sengit untuk baterainya. Soalnya sebelumnya sengit ya, cuma beda 3% kalau nggak salah. Oke, kita cek untuk baterainya setelah 1 jam bermain PUBG Mobile. Ini dia. Dan untuk baterainya ternyata di sini masih cukup sengit antara Realme 9 Pro Plus dengan Realme 9 yang biasa, yang Pro biasa. Jadi bedanya masih di 3%, sedangkan di Poco ini 59%. Jadi bedanya cuma 8% ya sama Realme 9 Pro yang biasa. Jadi sepertinya jadi agak boros ya di Poco X3 GT. Oke, kemudian selanjutnya saya akan bermain PUBG lagi sampai ada yang habis di antara ketiga smartphone ini. Apakah Realme 9 Pro Plus 9 yang habis? Nanti kita tunggu hasilnya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, akhirnya di Realme 9 Pro sudah mati. Dia mati di 5 jam 35 menit lewat 18 detik. Jadi malah yang 5000 mAh yang mati duluan. Dan kita lihat untuk di 9 Pro Plus dan Poco X3 GT untuk baterainya. Dan untuk baterainya di Poco 6%, sedangkan di Realme 9 Pro Plus ini 1%, tinggal tunggu matinya saja. Oke, jadi cukup unik ya. Di sini malah yang 9 Plus yang lebih awet daripada yang 9 Pro biasa. Dan kita tunggu kira-kira berapa menit lagi untuk 9 Pro Plus mati. Dan akhirnya Realme 9 Pro Plus juga sudah mati. Dia mati di 5 jam 38 menit lewat 38 detik. Jadi bedanya ada di kisaran 3 menit 19 detik dari Realme 9 Pro yang biasa ke yang Plus. Sekarang kita cek untuk Poco X3 GT, baterainya tinggal berapa? Dan untuk baterainya tinggal 5% lagi. Jadi saya rasa untuk Realme 9 Pro Plus ini cukup mantap ya, baterainya yang paling kecil tapi awet juga, bisa ngalahin saudaranya 9 Pro yang biasa. Oke, kita tunggu kira-kira Poco X3 GT bisa bertahan sampai berapa menit lagi. Dan di Poco ini sudah mau mati, dia ada pemberitahuannya, jadinya enak, saya bisa siap-siap terlebih dahulu, nggak kayak di kedua Realme, di Realme UI. Dan Poco akhirnya mati, dia mati di 5 jam 53 menit lewat 8 detik. Jadi bedanya dari Realme 9 Pro Plus ke Poco X3 GT itu ada di 14 menit lewat 30 detik. Jadi paling awet ada di Poco ya. Oke, semuanya sudah mati. Baik, bagaimana hasil versus detan baterai antara ketiga smartphone ini? Ternyata di sini hasilnya yang paling boros ada di Realme 9 Pro, dia mati di 5 jam 35 menit lewat 18 detik. Kemudian yang kedua disusul oleh saudaranya yaitu Realme 9 Pro Plus, dia mati di 5 jam 38 menit lewat 38 detik. Jadi bedanya dari Realme 9 Pro yang biasa ke yang Plus itu sekitar 3 menit 19 detik. Dan yang paling awet di sini ada di Poco X3 GT, dia mati di 5 jam 53 menit lewat 8 detik. Bedanya ada sekitar 14 menit dari Realme 9 Pro Plus ke Poco X3 GT. Di sini hasilnya yang cukup unik, yaitu di Realme 9 Pro Plus dia bisa mengalahkan Realme 9 Pro yang biasa. Padahal baterainya ada beda sekitar 500 mAh yang cukup lumayan. Jadi di sini kalau kita lihat juga, padahal Realme 9 Pro Plus dia menggunakan dual speaker, sedangkan Realme 9 Pro yang biasa tidak, dan dia layarnya lebih cerah daripada Realme 9 Pro yang biasa. Mungkin ini membuktikan kalau Snapdragon 695 dengan Dimensity 920 dia lebih awet di Dimensity. Kemudian layar Super AMOLED saya rasa membantu dari keawetan baterai di Realme 9 Pro Plus. Oke, cukup sekian untuk gadget versus detan baterai antara Poco X3 GT melawan Realme 9 Pro Plus dan melawan Realme 9 Pro yang biasa. Apabila ada saran, boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Lego Gadget supaya lebih semangat lagi dalam buat konten. Saya Mirza pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.